Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Selamat malam pemirsa Artas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Ya, kali ini saya berjumpa lagi dengan Ketua Umum Gerakan Himpunan Masyarakat Sejahtera atau juga Ketua Umum Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, Bapak Sas Mitwadinegoro. Assalamualaikum Pak Sas. Waalaikumsalam, Mas Agus. Selamat malam Pak Sas. Ya. Kabar sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, pemirsa Artas TV, ini kemarin kita menindaklanjuti ingin merunning atau perkembangan terbaru mengenai kasus BCA atau BLBI Gate. Ya. Nah, tempo hari tanggal 5 Agustus 2024 kita sempat berbincang-bincang ya Pak Ketum ya, memfollow up soal kasus BLBI di BCA Gate. Nah, ini juga kita banyak mendapat permintaan dari pemirsa Artas TV Pak Ketum, bahwa meminta perkembangan terbaru atau lanjutan dari podcast kita yang kemarin gitu, karena saya pribadi Artas TV juga setelah podcast kita yang tanggal 5 Agustus itu banyak yang japri ke Artas TV juga ya, diantaranya ada salah satu petinggi parpol ya, juga salah satu mantan gubernur DKI ya merespon itu. Nah, yang rata-rata mereka mengatakan Pak Ketum bahwa itu BCA sudah dibeli oleh pemilik yang baru ya kan, dari pemilik lama Pak Antoni Salim. Nah, kemudian dibeli oleh Bambang Hartono ya kan, mulai sahamnya gitu kan publik. Nah, itu rata-rata seperti itu. Jadi tetapi sayangnya ketika saya ingin kutip, mereka tidak berkenan Pak Ketum. Nah, ini mungkin Pak Ketum bisa menjelaskan gitu kan mengenai hal ini lagi gitu. Saya kira tidak usah perlu kita tanggapi panjang lebar, tapi konkret saja. Kalau saya sudah sejak 4 September 2018 diundang secara resmi oleh KSP Jenderal Muldoko Kebinagraha, dikonfrontir dengan Arman Budi Hartono bersama Suburtan sebagai Vice President BCA dan Direktur BCA, yang hadir mewakili owner BCA Budi Hartono dan Bambang Hartono, yang kalau mereka tidak punya merasa ada sesuatu yang janggal atas kepemilikannya dengan BCA sejak kasus transaksi pengambil alihan 51% BCA dengan konspirasi gelap yang patut diduga mengandung kriminal policy oleh Menteri Ekonomi Bu Megawati, saya yakin sudah sejak kapan-kapan saya pasti disomasi, bahkan dituntut. Saya kepada Pak Muldoko justru menyampaikan secara formal di dalam pertemuan di Binagraha supaya Presiden Joko Widodo diberi laporan bahwasanya negara atau rakyat Indonesia itu punya hak yang jelas-jelas 51% BCA hanya dibayar 5 triliun saja pada tahun 2003, tetapi justru diberi subsidi 7 triliun setiap tahun dari tahun 2004 yang diterima oleh BCA sampai 2009, yang itu lebih 42 triliun. Ya. Dan setelah 2009 mungkin pokok obligasi rekap yang ada di dalam BCA itu dijual. Pintu masuk justru terkait dengan keributan kemarin, catatan BPK dengan adanya utang ex-BLBI 26 triliun yang belum dibayar oleh Budi Hartono sebagai pemilik baru dengan Bambang Hartono maupun oleh Antoni Salim. Mereka dua-duanya memang seolah-olah cuci tangan, seolah-olah itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi dalam konteks BPK yang mengatakan bahwa kasus penegakan hukum itu seperti ada bandul birokrasi, hari-hari ini Anda lihat sendiri, setelah pertemuan saya 4 September 2018 seolah-olah isunya jadi hanging, padahal saya bicara bukan di pinggir jalan, saya bicara dengan Kepala Staf Presiden, saya laporan resmi, dan itu saya sampaikan di dalam pansus BLBI
DPD RI, Ya. rapat formal dihadiri oleh Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD. Beliau juga merasa bahwa kalau memang ada pidananya silakan dilanjutkan. Ya. Jadi seolah-olah orang itu mau dalam posisi main aman. Ya. Yang jelas kita semua ini sekarang rakyat Indonesia ini jangankan masalah skandal BCA. Sekarang perkembangan yang terakhir dengan situasi politik seperti kemungkinan terjadinya peristiwa 2-3 hari ini, Erlangga Hartarto tiba-tiba mundurkan diri sebagai ketum Golkar sebelum Munas Golkar. Itu seolah-olah akan menjadi isu besar Ya. yang akan menutup isu BLBI Gate, BCA Gate sampai dengan BDNI Gate yang itu mengandung tindak pidana korupsi yang hari ini nilainya lebih dari 1.000 triliun. Ya. Jadi mungkin kalau yang mau diperiksa atau terancam oleh si Erlangga Hartarto yang lama isunya diperiksa Kejaksaan Agung kasus korupsi minyak goreng, itu dapat dibilang ya sekuku hitamnya kasus BLBI Ya. yang ribuan triliun. Ya. Sehingga isu-isu besar ini kelihatannya sampai tahun 2027 yang akan datang, 3 tahun. Mega skandal BLBI Gate, BCA Gate, dan BDNI Gate niscaya akan direkayasa Ya. oleh center of power seperti era 10 tahun zaman SBY berkuasa supaya henging luput dari perhatian pemerintah. Ini yang sungguh-sungguh sangat memprihatinkan. Mengapa? Negara dalam kondisi shortage, hutangnya sampai lebih dari 20.000 triliun, jelas-jelas itu ada aset negara yang dirampok. Istilahnya Yusuf Kala dulu Century Gate 6,7 triliun aja dirampok. Century Gate itu juga tidak sekuku hitamnya BLBI BCA Gate. Sehingga dengan demikian, apakah Antoni Salim, apakah Budi Hartono, apakah Bambang Hartono dan Samsul Nur Salim, mereka itu konglomerat hitam yang menerima fasilitas BLBI terbesar puluhan triliun sejak tahun 97-98. Hanya membayar mungkin seperti Samsul Nur Salim hanya 4,7 triliun dari mungkin yang dia nikmati 47 triliun. BCA juga Antoni Salim menerima 53 triliun dan mengambil fasilitas BLBI 33 triliun. Budi Hartono dan Bambang Hartono sebagai pemilik baru BCA itu jelas-jelas mereka menikmati BCA yang nilainya 117 triliun dengan ada di dalam buku BCA itu piutang pura-pura atau obligasi rekap 60 triliun plus bunganya yang 40 triliun lebih diterima, jadi senilai 200 triliun lebih. Ini nggak masuk di dalam kalkulator atau kepala masyarakat Indonesia. Ya. Mereka, teman-teman saya di Fakultas Ekonomi UGM, apalagi teman-teman alumni SMA Cilacap gitu, wah Pak Sasmito itu kok bicara triliun-triliunan, kita untuk mikir bulanan makan aja susah. Jadi ini kondisi yang dinikmati Ya. oleh para pengembang BLBI, bahwa akhirnya masyarakat itu apatis. Ya. Nah, kondisi yang semacam ini, kita pintu masuknya kalau serius rezim Prabowo nanti, ini urusan 26 triliun BCA yang catatannya BPK masih belum dibayar oleh para pemegang saham BCA, itu sesuatu yang luar biasa. Orang itu memang kalau bisa nggak bayar pajak, kalau perlu melakukan restitusi fiktif seperti kasus-kasus ekspor sawit dan sebagainya, Ya. itu Ya. triliunan. Ya. BLBI ini lebih-lebih lagi karena masyarakat publik itu banyak yang tidak paham. Ya. Nah, ini saya tekankan, kalau ada pihak-pihak yang menghubungi Retas TV menyatakan itu sebagai fitnah atau hal-hal yang dianggap tidak benar, persilakan saja dikonfrontir dengan saya at Ya. any time. Ya. At any time. Apakah sekjen Partai
Nasdem yang menelpon Anda katanya banyak pengacaranya di BCA, silakan kalau mau somasi saya. Saya lillahi ta'ala istiqomah nahi mungkar supaya azab tidak dikenakan secara merata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Ketum, ini menarik karena poin-poinnya itu sebenarnya ya tempo hari Protas TV sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke pihak BCA, dalam ini Dirut BCA itu Pak Yahya Setiatmajab. Tapi sayangnya beliau hanya menjawab singkat dan belum bisa memberikan waktu kepada Protas TV untuk memberikan jawab atau apa namanya pernyataan dari pihak BCA. Sayang sekali. Nah, melalui tayangan ini juga ya mudah-mudahan siapapun pihak BCA terutama Saya akan menunggu apa namanya jawaban dari pihak BCA. Saya tegaskan, seorang dirut atau komisaris BCA yang orang-orang profesional XBI, mereka semua maaf, mereka adalah paid labor, orang-orang bayaran yang tidak punya kompetensi. Kalau dia salah menanggapi saya, bisa dipecat, gajinya gede, Ya. bonusnya, tantiemnya miliaran. Lebih baik mereka ambil langkah 1000 dengan alasan tidak ada waktu. Apalagi saya dengar sekarang Dirut BCA ikut persiapan ulang tahun negara ini di IKN, mendampingi Presiden Joko Widodo. Itu nggak perlu diherankan. Ya. Hari ini siapa saja yang punya cacat hukum yang bisa nanti diseret dalam periode berikutnya, Ya. hari-hari ini kalau bisa nempel kepada center of power, Ya. nanti nyambung lagi. Seperti Anda katakan Ahok mengatakan fitnah. Ahok yang orang yang hebat sebagai mantan gubernur DKI, itu kasus-kasus korupsi yang jelas di DKI. Aku banyak tahu di mana korupsi aset-aset sumber waras zaman Ahok ratusan miliar juga nggak berani ngomong. Ya. Kalau mau dibuktikan Kartini Mulyadi yang memiliki hak yayasan rumah sakit sumber waras, Ya. cuma dibayar 350 miliar. Waktu ditanya KPK dijawab oleh Bu Kartini, tanya aja kepada Ahok. Nah, sekarang Ahok mengomentari masalah BCA, ikut-ikut komentar. Antoni Salim sudah beres, Budi Hartono apalagi sudah beres. Silakan kalau mau bertemu dengan saya, dia yang hebat kalau bicara kelas begitu, pengen tahu saya. Ya. Gitu. Jadi dikonfrontir aja, Ya. nggak usah ngomong di belakang. Ada yang ngomong nakut-nakutin banyak pengacaranya. Saya punya law firm, nggak perlu bayar saya. Hah? Orang Segajah Mada tahu siapa saya. Ya. Jadi ada orang Gajah Mada juga bicara dengan Anda mengenai masalah ini, mengomentari. Suruh bertemu dengan saya. Ya. Pak Budiono kalau berani suruh bertemu dengan saya. Sri Mulyani. Ya. Boleh saya dikonfrontir. Suruh ngeroyok kalau saya tidak benar dalam kasus BLBI, BCA Gate, BDNI Gate. Suruh bertemu dengan saya, suruh atur. Anda bisa atur. Menteri-menteri keuangan sejak Budiono, Sri Mulyani, sampai dengan Gubernur BI Darmin Nasution, sampai Agus Martowardoyo. Kalau saya sampai nanti tidak bisa membuktikan hal-hal ini, ada datanya, ijazah saya kembalikan ke FUGM. Ya. Memalukan kalau alma mater punya alumni yang ngomongnya asal bunyi. Ya. Ya, ini memang sayangnya sekali lagi Protas TV sebenarnya ingin sekali memberi kesempatan kepada pihak BCA ya untuk bisa memberi kesempatan untuk bisa berikan jawab gitu loh. Tapi sayangnya sampai detik ini belum ada Pak Sasmi. Nah, mulai tayang ini juga kami sekali lagi beri kesempatan ya, kita tunggu nih jawaban dari sana. Oke, kembali ke tadi Pak Sas, bahwa selama ini mereka berdalih, terutama Bang Hartono ketika dipanggil oleh DPD, secara resmi dia memberikan surat jawaban kepada DPD bahwa saya itu bukan apa namanya sahamnya, saham Jadia. Nah ini Anda Pak Ketum, Pak Sas bisa membuktikan itu ya, bisa yang jelas seperti itu. Gimana? Orang-orang saksinya masih hidup semua. Bambang Hartono mempunyai saham mayoritas Farallon, perusahaan cangkangnya di Singapura yang membeli.
Ya. Orang-orang yang terkait dengan jual beli transaksi BCA 2003 seperti Ketua BPN Aris Sute, Menteri Perekonomian si Darajatun Diono, Darajatun Wicayakti, ya. maupun mungkin Menteri Keuangan Budiono sendiri maupun Laksamana Soekardi. Jadi dalam konteks ini maupun kasus fasilitas BLBI itu semuanya itu hari-hari ini saya yakin, aku yakin mereka itu tidak akan mungkin berani Anda konfrontir dengan saya di panggung publik secara terbuka. Ya. Saya anytime 24 jam siap untuk Anda undang bertemu dengan mereka. Ya. Senior saya di EWGM yang mantan menteri di zaman Gus Dur pun udah mengundang saya makan, berusaha untuk memberitahu saya supaya saya jangan terus mengusut masalah itu, karena memang mereka itu jelas datanya, buktinya semua tidak akan berani dikonfrontir dengan saya. Ya. Itu aja. Jadi intinya dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Mas Agus, Ya. kasus BLBI, BCA Gate, BDNI Gate ini saya hampir 15 tahun menyelidiki, saya istiqomah lillahi ta'ala nahi munkar. Negara ini dalam kondisi shortage. Kalau BCA dulu nilainya 93% sudah diambil dari Antoni Salim, kemudian 51% yang dibayar 5 triliun saja, seolah-olah seperti gratisan. Ya. Sekarang BCA itu nilainya as usual tanpa perubahan manajemen Budi Hartono, nilainya 1.300-an triliun. Kalau dilakukan trace back, diselidiki, 51% itu haknya rakyat, haknya pemerintah Indonesia, harus dikembalikan pada negara minimum 650 triliun. Ya. Jadi ini semuanya ini saya menyampaikan dengan konsisten, dengan istiqomah. Boleh Anda share, Anda sampaikan. Apakah di BCA Pak Yahya maupun yang lain-lain, Suburtan maupun Arman Budi Hartono juga tahu. Jadi kita ini hanya tunggu momentum. Insya Allah pasti ada invisible hand, tangan-tangan tidak kelihatan, kekuatan Allah yang nanti akan menolong kita bersama supaya rakyat Indonesia ini diberikan hak-haknya untuk hidup lebih sejahtera, dengan tata kelola keuangan negara bisa lebih baik, sumber daya alam kita juga dikelola dengan lebih baik, sehingga keadaan negara kita ini menjelang 79 tahun ulang tahun kemerdekaan kita benar-benar bisa mewujudkan keadaan yang lebih baik. Tidak hanya justru sekarang isunya Menteri Keuangan Sri Mulyani mau menaikkan pajak, mau mengut pajak macam-macam. Ini berita-berita yang nggak pernah dia pikirkan, bahwa filosofi pajak pun itu no taxation without representation. Uang pajak harus kembali ke kesejahteraan rakyat. Jadi ditambah dengan kekayaan negara kita yang luar biasa, kekayaan BUMN, kekayaan aset-aset seperti BCA yang itu sudah milik pemerintah, harus bagaimana nanti ditegakkan, dikembalikan dengan rekonsiliasi akuntansi keuangan negara, bila mana perlu pintu masuknya dengan dilakukan revolusi keuangan negara sebagai tindak lanjut revolusi mental Presiden Joko Widodo yang tidak jelas tolak ukur hasilnya. Ya, Pak Ketum, mungkin sebelum kita tutup, kira-kira menurut Anda, Pak Sas, bagaimana supaya utang yang dimiliki oleh BCA di catatan BPK itu 26,5 triliun itu bisa kembali ke negara? Menurut Anda, upaya apa dilakukan oleh negara atau pemerintah? Saya yakin kalau Presiden Prabowo nanti berkuasa mulai bulan Oktober, memberikan perintah kepada Kejaksaan Agung atau KPK dan memerintahkan nanti dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara mempunyai wewenang untuk melakukan penagihan, apalagi dengan Saudara Harjono Wibowo sekarang sedang membuat disertasi
untuk program dokter hukum di Ya. Universitas Erlangga bahwa bisa dilakukan perampasan Aset. aset hasil korupsi Ya. oleh pihak-pihak yang patut diduga menyalahgunakan kesempatan yang dimilikinya sehingga merugikan keuangan negara. Ya. Saya yakin, aku yakin, tinggal tergantung political will Ya. dan political dan bulan Oktober yang akan datang pada saat Pak Prabowo menjadi presiden. Ya. Ya, artinya di masa transisi ini masih menurut Pak Sas mungkin agak sulit ya. Dalam masa 3 bulan ini, Ya. saya teriak-teriak ini sudah dari Joko Widodo mempunyai komitmen politik menuntaskan BLBI Gate, ternyata NATO, no action talk only. Ya. 3 bulan ini apalagi mau peresmian IKN begitu, di BCA juga nempel, menurut informasi Ya. Anda Ya. ikut Pak Joko Widodo. Ya. Harapannya tipis kalau 3 bulan ini Joko Widodo mau memerintahkan untuk melakukan mengusut skandal BLBI. Mungkin malah mau memerintahkan mengusut orang semacam Erlangga Hartarto karena patut diduga terlibat kasus minyak goreng seperti yang lain-lain yang sudah dipenjarakan. Kita lihat saja. Oke. Yang terakhir Pak Sas, artinya Anda punya bukti-bukti data yang kuat untuk mendukung pernyataan Anda tadi itu ya. Iya, Ya. insya Allah, Ya. insya Allah dengan data BPK dan data yang lain-lainnya sejak transaksi itu terjadi tahun 2003, kita mudah-mudahan bersama lembaga swadaya masyarakat yang lainnya kita lakukan pelaporan bulan Oktober yang akan datang pada saat Pak Prabowo menjadi presiden. Ya. Ya, artinya di masa transisi ini masih menurut Pak Sas mungkin agak sulit ya. Dalam masa 3 bulan ini, Ya. saya teriak-teriak ini sudah dari Joko Widodo mempunyai komitmen politik menuntaskan BLBI Gate, ternyata NATO, no action talk only. Ya. 3 bulan ini apalagi mau peresmian IKN begitu, di BCA juga nempel, menurut informasi Ya. Anda Ya. ikut Pak Joko Widodo. Ya. Harapannya tipis kalau 3 bulan ini Joko Widodo mau memerintahkan untuk melakukan mengusut skandal BLBI. Mungkin malah mau memerintahkan mengusut orang semacam Erlangga Hartarto karena patut diduga terlibat kasus minyak goreng seperti yang lain-lain yang sudah dipenjarakan. Kita lihat saja. Oke. Yang terakhir Pak Sas, artinya Anda punya bukti-bukti data yang kuat untuk mendukung pernyataan Anda tadi itu ya. Iya, Ya. insya Allah, Ya. insya Allah dengan data BPK dan data yang lain-lainnya sejak transaksi itu terjadi tahun 2003, kita mudah-mudahan bersama lembaga swadaya masyarakat yang lainnya kita lakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum yang betul-betul didukung oleh political will dan ada political dan dari center of power. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi nanti mungkin bukan mungkin, insya Allah Trans TV juga akan tetap mencoba mengkonfirmasi lagi ke pihak BCA ya kan, siapapun yang akan menerima kami nanti kita akan muat untuk gak jawab. Ya, oke, Pak Ketum, terima kasih. Nanti insya Allah kita akan running lagi mungkin dalam podcast berikutnya nanti Ya. sambil menunggu perkembangan yang ada. Dalam perkembangan selanjutnya, bila mana perlu setelah kasus BCA, fokus masalah BDI Gate, BDNI Gate harus kita angkat. Ya, Karena apa? Sekarang sudah terjadi metamorfose dari Gajah Tunggal Group menjadi PT Panen Lestari ya, Group yang itu semuanya ya. pembayaran SKL-nya patut diduga tidak jelas. Oke. Ya. Semuanya itu kita buktikan bersama. Ya, baik, Nusa menarik. Bukan hanya BCA Gate, rupanya ada juga BDNI Gate dalam Bisa. kasus BLB ini. Nah, kita tahan dulu Pak Ketum, nanti kita next Ya. insya Allah akan kita Ya. coba kupas tuntas lagi dalam Ya. sesi berikutnya. Ya. Baik, terima kasih pemirsa TV. Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ketua Umum Gerakan Himpunan Masyarakat Sejahtera, Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) atau Ketua Umum Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Negara
Bapak Sasmito Hadinagoro. Iya. Terima kasih waktunya Pak Sas. Iya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat malam Pak. terima kasih.